wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aziza dengan NIM 2101411100 kelas 5C Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Erika Fitriwardani. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa peran atau kontribusi di setiap proyek PLH yang dilaksanakan? Uraikan secara singkat dan jelas dari masing-masing proyek tersebut. Yang pertama, proyek pengelolaan limbah, yang kedua, proyek pelestarian lingkungan, dan yang ketiga, sekolah adiwiyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah. Waktu itu, saya dan kelompok memiliki beberapa kesulitan karena kami sudah beberapa kali mengunjungi pabrik-pabrik yang kami survei. Ternyata pabrik tersebut tidak memiliki limbah. Contohnya pada pabrik pembuatan roti. Kami sudah mewawancarai pemilik dan para staf pembuatnya, dan mereka memberitahu kalau pabrik roti tersebut tidak memiliki limbah karena pembuatannya sesuai takaran serta semuanya dimanfaatkan. Selanjutnya kami ke tempat pabrik pembuatan terasi. Nah, di situ juga kami mewawancarai, ternyata pembuatan terasi tersebut tidak memiliki limbah karena mereka langsung mengambil dan mengelola hasil yang telah dibuang antara kulit dan tulang-tulangnya. Nah, ternyata pabrik terasi tersebut tidak memiliki limbah. Barulah setelahnya kami mengunjungi pabrik tahu dan tempe. Di situ kami mewawancarai pemilik dan para stafnya apakah pabrik tahu dan tempe tersebut memiliki limbah. Ternyata mereka ada limbahnya, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Nah, di situ saya berperan sebagai pewawancara para staf dan pemiliknya. Setelah itu kami membagikan kelompok untuk memvideo cara pembuatan tahu dan tempe yang akhirnya menghasilkan sebuah limbah. Nah, saya juga berperan sebagai pembuatan PPT untuk ditampilkan dan dipresentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu proyek pelestarian lingkungan. Kelompok kami mendapatkan tema yang kedua yaitu edukasi anak-anak dan masyarakat membuat karya daur ulang sampah plastik, kertas, dan lain-lain menjadi barang yang bernilai. Kelompok kami menentukan untuk pembuatan tempat pensil dari sampah plastik. Nah, di sini saya berperan sebagai pembeli alat dan bahan untuk pembuatan tempat pensil tersebut. Dan juga saya berperan untuk mengajarkan anak-anak di situ untuk cara pembuatan tempat pensil dari sampah plastik. Walaupun anak-anak di situ masih malu-malu, tetapi dalam proses pembuatannya sangat seru dan asik. Baik kami maupun anak-anak di situ mendapatkan manfaat bahwa sampah plastik bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai apa saja. Contohnya tempat pensil. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu proyek ke sekolah adiwiyata. Kelompok saya memilih ke sekolah adiwiyata yang bertepatan di SDN 30 Pangkal Pinang. Kelompok saya membagikan dua peran kepada kelompok. Yang pertama, peran pertama bertugas sebagai pewawancara para staf, guru, dan kepala sekolah. Nah, selanjutnya kelompok kedua berperan sebagai memvideo bagian-bagian mana sekolah tersebut sebagai contoh sekolah adiwiyata. Nah, di sini saya berperan sebagai kelompok kedua yaitu berperan untuk memvideo bagian-bagian mana yang cocok untuk dimasukkan ke dalam video yang akan ditampilkan ke YouTube, dan juga video bagaimana sekolah tersebut sebagai contoh sekolah adiwiyata. Dan juga saya berperan sebagai pembuat laporan hasil dari wawancara. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu proyek mana menurut Anda paling menantang dan mengapa? Menurut saya semua proyek yang telah kami kerjakan semuanya menantang karena memiliki kesulitan masing-masing dan juga memiliki kesulitan masing-masing. Contohnya pada pengelolaan limbah. Kami di situ memiliki kesulitan untuk mencari mana pabrik yang memiliki limbah yang dapat dimanfaatkan dan mana limbah yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah,
Dan keseruannya di situ kami mencarinya bersama-sama dan juga kami akhirnya tahu di mana letak-letak pabrik. Contohnya pada pabrik roti, pabrik terasi, dan juga pabrik tahu dan tempe. Kedua yaitu proyek pelestarian lingkungan. Di sini juga memiliki tantangan dan juga menantang karena kami juga sama-sama belajar cara pembuatan tempat pensil dari sampah plastik tersebut. Dan juga walaupun anak-anak di situ masih malu, tetapi memiliki keseruannya juga karena kami juga akhirnya mendapatkan manfaat bahwa sampah plastik bisa dimanfaatkan sebagai tempat pensil. Nah, yang ketiga yaitu ke sekolah adiwiyata. Di situ juga menantang karena kami mengevaluasi sekolah tersebut dan mencari bagian-bagian mana sekolah tersebut sebagai contoh sekolah adiwiyata dan juga bagaimana cara guru tersebut berperan untuk mempertahankan sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata. Nah, jadi setiap proyek yang telah kami kerjakan memiliki tantangannya masing-masing dan juga sangat menantang karena memiliki keseruan dan kesulitannya masing-masing. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jika Anda menjadi seorang guru atau kepala sekolah, apa yang kalian lakukan untuk menerapkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup? Nah, saya sebagai seorang guru, saya akan mengedukasi kepada anak-anak bahwa menjaga lingkungan hidup itu sangatlah penting, karena jika lingkungan hidup kita sehat, lingkungan hidup kita bersih, kita akan merasa nyaman dan aman. Contohnya, jikalau kita membersihkan lingkungan kelas kita, maka proses belajar mengajar kita akan terasa lebih enak dan nyaman karena udaranya segar dan bersih. Dan juga saya sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak agar mereka melihat apa yang saya lakukan dan mereka mengambil sisi positif dan mengikuti apa yang saya lakukan. Contohnya berpakaian rapi, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga lingkungan yang baik di sekolah maupun di kelas dan lingkungan saya. Dan juga saya akan mengajarkan anak-anak pada pembelajaran PLH untuk gotong royong, penanaman pohon, pengelolaan sampah, dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna, dari sampah yang dibuang secara cuma-cuma, maka kita akan memanfaatkannya menjadi barang yang berguna. Dan juga mengajarkan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan di sekitar. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat yaitu strategi atau langkah apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata? Berikan penjelasannya secara rinci. Menurut saya, untuk mewujudkan sekolah adiwiyata, yang harus dilakukan adalah mengkomitmenkan diri pada praktik keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dan ada beberapa strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu penilaian awal. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan di sekolah, termasuk aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, konservasi tinggi, penghijauan, dan integrasi kurikulum lingkungan. Jikalau kita sudah mengevaluasi bagaimana sekolah kita, maka kita akan tahu bagaimana cara yang tepat untuk membuat sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata. Yang kedua, pembentukan komite adiwiyata. Membentuk komite adiwiyata yang terdiri dari siswa, guru, orang tua, dan staf sekolah untuk merencanakan dan melaksanakan dan membantu program-program lingkungan di sekolah. Karena kalau kita membuat komite adiwiyata, maka para guru, staf, orang tua, dan anak-anak ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah. Karena kalau hanya satu orang yang mengerjakan dan menjaga lingkungan, maka tidak akan terbuatnya sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata. Maka harus mengajak semuanya untuk menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan di sekitar. Yang ketiga, rencana aksi lingkungan. Mengembangkan rencana aksi lingkungan yang mencakup target-target spesifik dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan praktek keberlanjutan di sekolah.
serta mengukur kemajuan secara berkala. Jikalau kita mengikuti rencana aksi lingkungan yang memiliki target-target agar sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata, maka sekolah adiwiyata akan terwujud. Dan jikalau kita menjaga keasrian sekolah, kebersihan, dan menjaga lingkungan sekitar, maka bakal terwujudnya sekolah adiwiyata. Contohnya, jikalau kita mengajak anak-anak dan para guru-guru untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membuat lingkungan sekolah menjadi rusak. Yang keempat, integrasi kurikulum. Mengintegrasi pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah di semua tingkatan mata pelajaran, termasuk kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu lingkungan. Kelima yaitu pengelolaan limbah. Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efisien termasuk pemilihan dan daur ulang sampah serta mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai di sekolah. Contohnya, sampah yang tidak berguna atau tidak bermanfaat, maka kita akan membuatnya menjadi sampah yang berguna dan bermanfaat. Contohnya, kita akan membuat sampah plastik menjadi tempat pensil, menjadi gantungan kunci, menjadi perhiasan, atau lukisan-lukisan dari sampah plastik juga bisa. Nah, jadi kita harus memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar, termasuk sampah-sampah di sekitar, agar sampah tersebut tidak terbuang secara cuma-cuma dan akan membuat sekolah tersebut menjadi kotor. Yang keenam yaitu konservasi energi, yaitu mengadopsi kebijakan dan praktik mengurangi konsumsi energi, seperti mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, dan mengoperasi transformasi ramah lingkungan, yaitu jikalau kita tidak menggunakan listrik tersebut, maka kita harus mematikan listrik tersebut agar kita menjadi hemat dan juga mengurangi energi yang tidak baik. Yang ketujuh, penghijauan dan pemeliharaan lahan. Melakukan penghijauan dan pemeliharaan lahan di sekitar sekolah, termasuk penanaman pohon, kebun organik, dan tanaman sekolah, serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah adalah cara yang tepat untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Yang ke-8, kampanye dan penyuluhan. Mengadakan kampanye dan penyuluhan kepada siswa dan guru di sekolah untuk mengupayakan pelestarian lingkungan sekolah. Yang ke-9, memberikan penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu, kelas, dan atau kelompok yang berkontribusi secara signifikasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di sekolah. Contohnya, memberikan penghargaan kepada kelas yang paling terbersih, memberikan penghargaan pada kelompok atau individu yang memberikan hal-hal positif kepada sekolah, dan memberikan pengakuan bahwa ada kelompok-kelompok yang menjadi anggota adiwiyata. Yang ke-10, evaluasi pemantauan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan yang telah dicapai dan mewujudkan sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata adalah hal yang perlu dilakukan agar sekolah adiwiyata tetap berlanjut sampai seterusnya. Dengan mengimplementasikan strategi dan langkah-langkah ini secara konsisten dan komprehensif, diharapkan sekolah dapat meraih status sekolah adiwiyata dan menjadi contoh dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Kenapa sekolah adiwiyata menjadi contoh sekolah yang baik? Karena sekolah adiwiyata memiliki keunggulannya sendiri, yaitu menjaga sekolah agar menjadi asri dan bersih. Karena jikalau sekolah yang asri dan bersih, maka lingkungan di sekitar akan menjadi nyaman dan nyaman. Karena jikalau lingkungannya kotor, maka proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Jikalau kelas dan kondisi sekolahnya menjadi bersih dan asri, maka dalam proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan enak untuk dipandang. Maka dari itu, jagalah kebersihan.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Erika Fitiwardani. Saya berterima kasih banyak telah mengajarkan kami mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Dan saya juga minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan tidak jelas. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.